kita akan menganalisis kalender pendidikan. Dan di sini juga saya memakai kalender pendidikan SMA Negeri 1 Jamlang tahun pelajaran 2019-2020. Di mana kalender pendidikan SMA Negeri 1 Jamlang ini untuk per pekannya itu ada 5 hari efektif, yaitu dari hari Senin sampai Jumat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis kalender pendidikan yaitu hari efektif dan pekan efektif. Nah, hari efektif dan pekan efektif sendiri kita akan mencari tahu berapa jumlah hari efektif dan berapa jumlah pekan efektifnya juga. Untuk hal yang pertama yaitu kita akan menghitung jumlah hari efektif. Di sini di sheet kedua saya sudah menyediakan kolom untuk menghitung atau menganalisis hari efektif. Di sini ada terdapat sekolah, tahun pelajaran, jumlah hari efektif dan semester. Nah, untuk sekolah sendiri karena saya memakai kalender pendidikan SMA Negeri 1 Jamlang, maka ditulis dengan tulisan SMA Negeri 1 Jamlang. Tahun pelajarannya juga tahun pelajaran 2019-2020, dan untuk jumlah hari efektif kita kosongkan terlebih dahulu karena kita akan menghitung jumlahnya. Dan di sini ada semester, dan yang pertama kita akan menghitung hari efektif pada semester ganjil. Dan di bawah ini juga ada kolom untuk menghitung hari efektif per bulannya. Oke, langsung saja untuk di bulan Juli hari efektifnya itu hari Senin berjumlah 1, 2, dan 3. Nah, di sini juga ada PLS. PLS itu pengenalan lingkungan sekolah, di mana hari itu termasuk hari efektif tetapi non tatap muka. Kita masukkan tadi ada 3. Kita masukkan 3. Lalu untuk hari Selasanya sendiri ada 1, 2, dan 3 juga. Kita masukkan. Nah, untuk hari Rabunya juga ada 1, 2, dan 3. Kita masukkan. Lalu untuk hari Kamisnya ada 1 dan 2. Nah, untuk hari Jumatnya ada 1 dan 2 juga. Nah, ini merupakan jumlah hari efektif pada bulan Juli. Lanjut pada bulan Agustus. Bulan Agustus itu ada hari Seninnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kita akan tulis 4. Lalu untuk hari Selasanya itu ada 1, 2, 3, dan 4 juga. Lanjut pada hari Rabu ada 1, 2, 3, dan 4. Kita tulis 4. Lanjut untuk hari Kamis ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis 5. Lanjut pada hari Jumat itu ada 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, ini merupakan hari efektif pada bulan Agustus. Lanjut pada bulan September. Untuk bulan September sendiri, di sini ada PTS. PTS itu penilaian tengah semester. Ini merupakan hari efektif tetapi non tatap muka. Kita akan menghitungnya. Hari Senin itu ada 1, 2, 3, dan 4, 5. Ada 5. Untuk hari Selasanya ada 1, 2, 3, dan 4. Lanjut untuk hari Rabu ada 1, 2, 3, dan 4. Lanjut pada hari Kamis ada 1, 2, 3, dan 4 juga. Lanjut pada hari Jumat itu ada 1, 2, 3, dan 4 juga. Nah, ini merupakan jumlah hari efektif pada bulan September. Lanjut pada bulan Oktober. Untuk bulan Oktober sendiri, hari Senin ada 1, 2, 3, dan 4. Kita akan masukkan. Lanjut untuk hari Selasanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan. Lanjut untuk hari Rabu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 juga. Kita masukkan kembali. Lanjut pada hari Kamis ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan. Lalu untuk hari Jumatnya sendiri ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita masukkan. Nah, ini merupakan hari efektif pada bulan Oktober. Lanjut pada bulan November. Bulan November sendiri ada
2, 3, dan 4. Kita masukkan 4. Lanjut untuk hari Selasa itu ada 1, 2, 3, dan 4 juga. Kita masukkan. Nah, untuk hari Rabu ada 1, 2, 3, dan 4 juga. Dan 4. Nah, untuk hari Kamis ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, lanjut untuk hari Jumat. Jumat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini merupakan hari efektif pada bulan November. Dan terakhir, kita akan menghitung hari efektif pada bulan Desember. Untuk hari Seninnya sendiri, di sini ada PAS. PAS itu seperti penilaian akhir semester, di mana ini merupakan hari efektif tetapi tidak tatap muka atau non tatap muka. Di sini juga RPD, di mana keterangannya itu RPD sendiri itu ada remedial dan pengembangan diri. Ini termasuk hari efektif tetapi non tatap muka. Lalu ada PR itu seperti pembagian rapor. Nah, ini termasuk hari efektif tetapi non tatap muka. Nah, untuk hari Senin sendiri ada 1, 2, dan 3. Kita masukkan 3. Lalu untuk hari Selasa ada 1, 2, dan 3 juga. Kita masukkan. Nah, untuk hari Rabunya juga ada 1, 2, dan 3 juga. Lalu untuk hari Kamisnya ada 1, 2, dan 3. Lanjut pada hari Jumat ada 1, 2, dan 3 juga. Nah, ini merupakan hari efektif pada bulan Desember. Ketika semuanya sudah dimasukkan, maka kita akan menjumlahkannya dengan rumus sama dengan sum. Kita klik di sini. Kita klik pada E12 titik 2, klik juga pada E17, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Ini merupakan jumlahnya. Kita bisa tarik ke samping. Nah, ini dia jumlahnya sudah muncul. Lalu kita jumlahkan atau jumlah total dengan rumus sama dengan sum. Kita klik di sini. Kita klik pada kolom E18 titik 2. Kita klik juga pada kolom I18. Kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, ini merupakan jumlah total pada semester ganjil. Selanjutnya, setelah kita menghitung jumlah hari efektif pada semester ganjil ini, kita akan menulis keterangan hari tidak efektif, di mana hari tidak efektif itu seperti hari-hari libur besar. Di sini kita bisa tulis terlebih dahulu, yaitu keterangan hari tidak efektif. Nah, untuk itu kita akan melihat di kalender pendidikan. Untuk bulan Agustus itu ada hari besar, yaitu Hari Raya Idul Adha, lalu ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, lalu ada Tahun Baru Hijriah, lalu ada Maulid Nabi, dan Hari Raya Natal. Untuk itu kita bisa copy terlebih dahulu bagian sini. Kita akan pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita akan mengcopy bagian ini. Ctrl C. Di sini. Nah, ini dia. Bisa kita hilangkan terlebih dahulu garis-garis itunya. Nah, di sini kita bisa menulis jumlah hari efektifnya yaitu 115 hari. Nah, sudah. Lalu untuk semester genap sendiri, kita bisa memakai cara yang sama seperti tadi kita menganalisis hari efektif pada semester ganjil. Setelah kita menganalisis dan menghitung hari efektif pada kalender pendidikan, selanjutnya yaitu kita akan menghitung atau menganalisis pekan efektif. Saya sudah menyediakan kolom untuk menghitung pekan efektifnya. Di sini juga seperti biasa ada sekolah, tahun pelajaran, jumlah pekan, dan semester. Nah,
untuk nama sekolahnya sendiri, karena kan tadi saya memakai kalender pendidikan SMA Negeri 1 Jamlang, maka kita akan tulis SMA Negeri 1 Jamlang. Lalu ada tahun pelajaran 2019-2020. Lalu ada jumlah pekan, itu kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu ada semester. Di sini kita akan menganalisis atau menghitung pekan efektif untuk semester ganjil terlebih dahulu. Dan di sini juga ada kolom atau tabel tentang banyaknya pekan dalam satu semester. Lalu ada yang kedua, itu ada banyaknya pekan efektif non tatap muka. Lalu ada yang ketiga, yaitu kolom banyaknya pekan efektif tatap muka. Nah, terlebih dahulu kita akan mengisi tabel banyaknya pekan dalam satu semester. Nah, pertama itu di bulan Juli. Kita lihat bulan Juli ini. Untuk bulan Juli sendiri ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pekan. Kita akan tulis lalu jumlah pekan efektifnya. Di sini yang pekan efektif yaitu ada 1, 2, dan 3. Ada 3. Lalu untuk jumlah pekan tidak efektifnya ada 1 dan 2. Ini 2. Lalu untuk bulan Agustus di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 pekan. Lalu untuk jumlah pekan efektifnya sendiri ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Lalu jumlah pekan tidak efektif tidak ada di sini, termasuk jumlah pekan efektif semua. Maka di sini kita tulis 0. Lalu untuk bulan September di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada jumlah pekan efektifnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu kita lihat jumlah pekan tidak efektifnya ada berapa. Di sini di bulan September itu semuanya jumlah pekan efektif, maka di sini itu kita bisa tulis 0 karena tidak ada jumlah pekan tidak efektif. Lalu bulan Oktober itu kita akan lihat bulan Oktober ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5, kita bisa tulis di sini 5. Lalu untuk jumlah pekan efektifnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, semuanya efektif. Maka di sini pun 0 karena tadi semuanya termasuk jumlah pekan efektif. Nah, lalu untuk bulan November itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, bulan November itu ada 4. Lalu untuk jumlah pekan efektifnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ini semua pekan efektif, tidak ada non efektif. Berarti di sini 4, di sininya nanti 0. Nah, untuk bulan Desember itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lalu untuk jumlah pekan efektifnya itu ada 1, 2, dan 3. Ini 3. Lalu di sini juga kita akan isi jumlah pekan tidak efektifnya itu ada 1. Setelah itu kita akan menjumlahkannya, yaitu dengan rumus sama dengan sum seperti biasa. Kita klik ini pada kolom D10 titik 2 D15 tutup kurung, kita enter, maka ini akan muncul jumlah efektifnya. Lalu kita bisa menariknya. Nah, maka akan muncul jumlahnya. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu banyaknya pekan efektif non tatap muka. Di sini ada nomor kegiatan sama jumlah pekannya. Ini yang pertama kita lihat pekan efektif non tatap muka. Di sini ada PLS. PLS termasuk pekan efektif tetapi non tatap muka. Kita bisa memasukkannya. PLS itu singkatan dari pengenalan lingkungan sekolah. Kita bisa menulis di sini pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk jumlah pekannya sendiri tadi hanya ada 1 pekan. Lalu untuk
yang kedua kita lihat di sini ada PTS. PTS itu penilaian tengah semester. Ini merupakan pekan efektif tetapi non tatap muka. Bisa kita masukkan penilaian tengah semester. Nah, tadi ada 1 pekan. Kita bisa lebarkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita lihat lagi. Di sini ada PAS penilaian akhir semester. Ini juga sama, ini merupakan pekan efektif tetapi non tatap muka. Di sini ada 2 pekan. Bisa kita tulis 3, yaitu penilaian akhir semester. Di sini ada 2 pekan. Nah, lanjut untuk yang keempat, yaitu ada RPD itu remedial dan pengembangan diri. Ini termasuknya pekan efektif tetapi non tatap muka. Di sini ada 1 pekan. Bisa kita tulis remedial dan pengembangan diri. Ini ada 1 pekan. Bisa kita besarkan. Semuanya sudah masukkan, kita jumlahkan, yaitu dengan sama dengan sum dia. Kita klik yang ini, kolom D20 titik 2 D23 tutup kurung, enter, akan muncul jumlahnya. Lalu kita pindah ke kolom yang ketiga, yaitu ada banyaknya pekan tatap muka. Nah, untuk menentukan jumlah banyaknya pekan efektif tatap muka itu dengan rumus sama dengan produk ini dia. Kita klik E16 sini, itu tepatnya pada jumlah pekan efektif dikurangi dengan jumlah pekan non efektif pada D24. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, maka di sini sudah diketahui, yaitu banyaknya pekan efektif tatap muka adalah 18 pekan. Setelah kita menghitung pekan efektifnya, di sini kita bisa tulis yaitu jumlah pekan pada semester ganjil, yaitu ada 26 pekan. Karena tadi kita menghitung yaitu dengan jumlah 26 pekan. Nah, untuk semester genap sendiri, kita bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan perhitungan pekan efektif yang seperti semester ganjil yang tadi kita lakukan.